Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, janallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang zakat, apa itu zakat secara bahasa, secara istilah, hukum zakat, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Begitu juga hikmah disyariatkannya zakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu targhib fi adai az-zakat, itu motivasi untuk menunaikan zakat. Ketahuilah saudaraku rahimanillah ajmain, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW terdapat targhib, terdapat motivasi agar kita senantiasa menunaikan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pahala yang besar, pahala yang agung bagi orang-orang yang menunaikan zakat tersebut. Kita akan bacakan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama di dalam surat At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, "Wal mu'minuna wal mu'minat," orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagiannya adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat, mereka senantiasa mendirikan salat dan mereka senantiasa membayar zakat. Wa yuti'una allaha wa rasulahu, dan mereka senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Di antaranya adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, senantiasa mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, mereka senantiasa mendirikan salat dan mereka senantiasa membayar zakat atau menunaikan zakat. Wa yuti'una allaha wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka yang mengaku diri mereka beriman, maka mereka harus berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah membayar zakat. Ulaika sayarhamuhumullah, dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian ayat yang kedua, dalil yang kedua dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman juga, Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan seterusnya. Kemudian
Di ayat 11-nya, di ayat 10-11 Allah mengatakan ulaika humul warithun allazina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang yang beriman itu. Allazina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka senantiasa berusaha untuk senantiasa khusyuk dalam salatnya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka senantiasa menjauhi perkataan atau perbuatan yang tidak berguna. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Ini menjadi syahid dalam pembahasan kita. Mereka senantiasa membayar zakat. Kemudian di ayat 10-nya Allah mengatakan ulaika humul warithun allazina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan warisan berupa surga Firdaus yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang beriman, di antaranya senantiasa membayar atau menunaikan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dia muslim, berakal, punya harta sudah minimal 1 nisab dan 1 tahun tidak digunakan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Maka ketika kita berusaha untuk melakukan itu, disalurkan zakat kita kepada yang berhak, ditunaikan zakatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga Firdaus dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian yang ketiga itu hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Ana rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Kemudian Nabi mengatakan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakat wa tasilir rahim. Kata Nabi SAW menyebutkan dengan 4 hal. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga, diantaranya dalam hadis ini disebutkan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini pondasi, ini akidah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Ini menjadi syahid dalam pembahasan kita. Wa tasilir rahim, dan dia juga berusaha untuk menyambung silaturahim. Wa tasilur rahim, dan dia menyambung silaturahim. Di sini sahabat tadi bertanya kepada Nabi SAW dengan amalan yang bisa menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Di amalan-amalan ini yang ditanyakan oleh sahabat tadi adalah amalan yang bisa menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi mentauhidkan Allah, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, dan berusaha untuk menyambung silaturahim. Kemudian yang keempat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan, salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Ada 3 perangai yang jika dilakukan oleh seorang hamba, dia akan merasakan manisnya iman, yaitu man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah wa a'ta zakat wa a'ta zakata malihi tayyibatan biha nafsahu. Kata Nabi SAW, ada 3 perangai yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga dan merasakan manisnya iman, yaitu diantaranya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang patut disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala.
bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa a'ta zakata malihi, dan dia memberikan zakat dari hartanya. Taibatan biha nafsahu, yang dengannya dia merasa apa? Taib, dari harta yang halal, dari harta yang baik. Dan dia pun mengeluarkannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang kelima, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dan hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, salasun aqsama alaihin mana qaso malu abdin min sadaqah wala zalama abdun mazlamatan sabara alaiha illa zadahu Allahu azza wa jal izzan wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin. Kata Nabi SAW ada 3 aqsama alaihinna yang disumpah atasnya. Yang pertama, mana koso malu abdin min sadaqah. Yang pertama, harta seseorang itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Mana koso malu abdin min sadaqah. Riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dan hadisnya sahih. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah, bahkan hartanya akan bertambah terus. Wala zalama abdun mazlamata sabrin alai mazlamatan sabara alaiha ila zadahu Allahu azza wa jalla izzan. Tidaklah seorang hamba ditimpa dengan sebuah musibah kemudian dia bersabar. Kemudian dia bersabar atas musibah tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepadanya kemuliaan. Yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Yang ketiga, tidaklah seorang hamba meminta-minta kecuali Allah akan bukakan pintu kefakiran kepadanya. Sini Nabi SAW menyebutkan ada 3 hal yang pasti akan terjadi. Terjadi. Yang pertama yaitu sedekah. Orang yang bersedekah hartanya tidak akan berkurang. Nah, ini pasti. Karena ini wahyu dari Allah dan Rasulnya. Orang yang bersedekah dengan sedekah yang sunnah atau sedekah yang wajib tidak akan mengurangi harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah harta orang yang senantiasa sedekah. Dan pernah kita bahas bahwasannya orang yang senantiasa sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan tambah terus rizkinya. Tidak ada sejarahnya orang yang suka sedekah itu fakir, Allah jadikan miskin, enggak ada. Bahkan orang yang suka senantiasa sedekah, Allah tambah hartanya. Sebaliknya orang yang malah suka meminta-minta, di dalam hadis ini disebutkan, tidaklah seseorang senantiasa minta-minta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu kefakiran. Pintu-pintu kefakiran pada dirinya. Itu yang ketiga. Yang kedua, tidaklah seorang hamba bersabar atas sebuah ujian, sebuah musibah yang menimpanya dan dia sabar. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepadanya kemuliaan. Jadi ketika ditimpa musibah, dia sabar dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepadanya kemuliaan. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan hadisnya sahih. Ini 5 dalil yang menunjukkan tentang targhib, yaitu motivasi, anjuran untuk senantiasa menunaikan zakat. Terlebih lagi secara umum adalah sedekah secara umum.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang tarhib min man'iha, yaitu ancaman orang yang tidak menunaikan zakat. Tarhib agar kita menjauhinya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi SAW bagi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya padahal dia mampu. Ada uangnya, sudah mencapai nisab dan sudah setahun tidak dipakai uangnya, maka wajib dikeluarkan zakat. Nah, ketika dia sudah memiliki harta satu nisab minimal dari harta yang takarannya adalah emas 85 gram, walaupun sebagian ulama mengatakan takarannya adalah perak, tetapi Allahu a'lam bishawab, yang saya tahu bahwasanya takarannya adalah minimal 85 gram emas. 85 gram emas 24 karat. Kalau misalnya 1 gram emas sekarang misalnya ya, contohnya 1 juta rupiah misalnya, berarti 85 gram emas berarti 85 juta minimal. Kalau takaran emasnya 1 gramnya 1 juta misalnya, atau kurang dari itu ya, sesuai dengan harga pasaran emas 24 karat. Berarti kalau dia memiliki uang 85 juta tidak digunakan selama 1 tahun, maka ditunggu setahun, misalnya sekarang tanggal akhir-akhir Rabiul Awal ya tanggal 25 atau 24 ya, akhir bulan Rabiul Awal, maka tahun 1444 Hijriah. Jadi yang dihitung adalah berdasarkan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Dihitung dari kalender Hijriah. Akhir bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Maka tahun depan akhir Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah dikeluarkan zakatnya jika uangnya tidak berkurang. Kalau berkurang dari 85 gram emas berarti tidak wajib zakat. Kalau berkurang dari 85 gram emas atau 1 nisab, maka tidak wajib zakat. Kalau bertambah gimana Ustaz? Otomatis tahun depan tabungannya bertambah. Tabungannya bertambah, maka yang diambil 85 jutanya ketika sekarang atau ketika 1 tahun ke depan bertambah nilai yang terakhir yang diambil. Allahu a'lam bishawab, yang saya tahu bahwasanya yang diambil adalah nilai terakhir yang ada dari uang tersebut yang tidak digunakan. Misalnya akhir Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah sekarang ini nilai tabungan kita 85 juta. Tahun depan ternyata bertambah misalnya 100 juta. Dan uang itu tidak dipakai. Karena takarannya 85 gram minimal ya. Kemudian ternyata setelah 1 tahun ada 100 juta, maka kita ambil 2,5% dari 100 juta. 2,5% dari 100 juta berarti 2.500.000 diambil dari 100 juta 2.500.000, kemudian diinfakkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta tersebut. Nah, ketika dia tidak mau membayar zakat, sudah nisab, sudah setahun dan sudah jatuh tempo untuk dibayarkan zakatnya, dia tidak mau bayar zakat, maka ada ancaman dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, "Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata", orang-orang yang menimbun
emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak menginfakannya di jalan Allah, maksudnya tidak mau dibayar zakatnya. Dia simpan emasnya, peraknya sampai banyak, bahkan melebihi nisab. Tapi tidak mau membayar zakatnya. Kata Allah apa? Fabashshirhum bi'azabin alim, maka kabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka di neraka Jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka akan disetrika wajah mereka, kemudian juga lambung mereka dan punggung mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan jibah itu dahi sebenarnya? Mukanya disetrika. Karena orang yang punya harta banyak tidak mau membayar zakat ini nggak tahu malu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala azab dia di wajahnya untuk menghinakan dia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala azab junubuhum, lambungnya. Dia makan sendirian, kenyang, banyak orang miskin kelaparan. Padahal kalau dia infakkan dari harta zakatnya untuk orang-orang fakir miskin, maka mereka juga bisa makan. Kesenjangan sosial akan bisa dipangkas, diminimalisir, bahkan mungkin bisa dihilangkan. Allah Subhanahu wa taala azab perutnya, azab bagian depan, karena dia makan sendirian, kenyang, gak memikirkan saudaranya. Wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disetrika dengan dari api neraka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, rasakan, inilah apa yang telah kalian timbun untuk diri kalian sendiri. Jadi sebenarnya kita membayar zakat, sedekah itu bukan untuk siapa-siapa, hakikatnya untuk kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah hasil dari apa yang telah kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Fazuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah atas apa yang telah kalian simpan itu. Jadi orang yang tidak mau membayar zakat, hakikatnya dia telah memudaratkan diri mereka sendiri. Begitu juga di dalam surat Ali Imran ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum saytawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dalam surat Ali Imran ayat 180, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum, jangan mengira orang-orang yang pelit tidak mau membayar zakatnya atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa harta, itu mereka anggap baik. Mereka menganggap harta mereka yang mereka simpan itu apa? Baik menurut mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu keburukan untuk mereka. Saytawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka harta mereka yang mereka simpan itu akan menjadi azab untuk mereka pada hari kiamat, akan menjadi azab. Bahkan disebutkan dalam oleh para ulama bahwasanya harta-harta yang disimpan itu akan menjadi apa? Azab, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dzar. Begitu juga hadis-hadis yang lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Maka harta itu akan datang untuk mengazab pelakunya, pemiliknya nanti pada hari kiamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang ketiga, dalil yang menunjukkan terhib, ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat adalah ada hadis Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, intahaitu ila Nabi SAW wa huwa jalisun fi zilil Ka'bah falamma ra'ani qala humul aksaruna wa rabbul Ka'bah qala faji'tu hatta jalastu falam atqar an kumtu faqultu ya Rasulullah fidaka abi wa ummi man hum qala humul aksaruna amwalan illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza ma baina yadayhi
wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa qalilum mahum. Ma min sahibi ibil wala baqar wala ghanam la yu'addi zakataha ila ja'at yaumil qiyamah a'zam makanat wasmanuhu tunattitu tantahuhu bikuruniha wa tata'uhu bi azlafiha kullama nafidat ukhraha 'adat alaihi ulaha hatta yaqdiya bainan nas. Muttafaqun alaihi. Dari hadis Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, saya pernah selesai dari Nabi SAW, dan Nabi SAW sedang duduk di naungan Ka'bah. Ketika Nabi SAW melihatku, Nabi mengatakan, humul akhsarun wa rabbul Ka'bah. Mereka adalah orang-orang yang merugi demi Rabbnya Ka'bah, itu demi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian aku pun datang kepada Nabi SAW dan aku duduk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku bertanya, siapa mereka yang merugi itu, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, mereka adalah orang-orang yang hartanya banyak, kecuali mereka akan didatangkan begini, begini, dan begini. Dari depannya didatangkan, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Tidaklah orang-orang yang memiliki harta berupa hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, tetapi tidak mau membayarkan zakatnya. Sudah ada nisabnya tapi tidak membayar zakatnya, kecuali akan didatangkan nanti pada hari kiamat binatang-binatang tersebut menjadi gemuk besar dengan tanduk yang panjang yang akan menyiksa, menanduk, menginjak orang-orang yang memilikinya dahulu dan tidak mau membayarkan zakatnya. Ketika sudah selesai dari depan, diseruduk, ditanduk, diinjak sama binatang tersebut pelakunya, kemudian balik lagi, subhanallah, dilakukan seperti itu sampai Allah Subhanahu Wa Taala putuskan tentang perkara orang tersebut. Nah, ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tentang orang yang tidak membayar zakat. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa iyakum ajmain, maka perhatikanlah agar kita berusaha untuk menjalankan apa yang Nabi SAW ajarkan, dan Nabi SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, dan Nabi berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Adapun orang yang wajib membayar zakat diantaranya muslim, yaitu orang yang bebas, bukan budak, memiliki harta sudah satu nisab dan sudah berlalu satu tahun, dan harta itu tidak digunakan selama 1 tahun. Bagaimana tadi sudah kita sebutkan, kalau harta itu digunakan sebelum hari haknya, H-1 ternyata digunakan karena kebutuhan yang mendesak dan hartanya berkurang dari 1 nisab, maka tentu saja kewajiban zakatnya menjadi gugur. Adapun jenis-jenis harta yang wajib zakat, diantaranya ada uang, bisa berupa emas ataupun perak ataupun binatang ternak, kemudian juga as-samar wal hubub, dari biji-bijian, gandum atau sejenisnya, beras, buah-buahan seperti kurma, zaitun, kemudian zabib. Itu harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun buah-buahan, harta yang tidak termasuk bagian dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya, diantara buah-buahan, sayur-sayuran, itu tidak dikeluarkan zakatnya. Begitu juga seorang al-abid, hamba sahaya, kemudian juga khail, bighal, hamir, kuda, keledai, itu tidak ada zakatnya. Harta yang tidak mencapai 1 nisab, belum setahun, itu tidak zakat. Kemudian barang-barang yang digunakan untuk bisnis, seperti misalnya mobil disewakan, direntalkan, rumah dikontrakan, itu tidak ada zakatnya. Begitu juga batu-batuan mulia seperti misalnya zamrud,
yakut, lu'lu, mutiara, berlian, itu tidak ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini perjumpaan kita tentang zakat saya cukupkan. Jika ingin lebih luas maka bisa dibaca tentang zakat dari buku-buku yang sudah ada. Bagaimana zakatnya emas, bagaimana zakatnya unta, takarannya berapa minimal, kemudian kambing, sapi dan seterusnya. Ini silakan dibaca pada buku-buku yang telah ada ya. Jadi pembahasannya dikhawatirkan panjang, luas, maka kita cukupkan sampai sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.